Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa a'malas salihah. Wa qala aidan fi suratil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala bentuk godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari apa yang baik-baik dan beramal solehlah. Di dalam ayat lain, dalam surat lain Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik terhadap apa yang telah direzekikan kepada kalian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-51 dan surat Al-Baqarah ayat 176. Yang sama-sama kita hormati imam-imam besar Masjid Asy-Syifa, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu karyawati yang tidak bisa disebut namanya satu persatu. Insyaallah kehadiran kita pada pengajian pagi hari ini dicatat betul sebagai amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang terhormat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini Allah masih memberikan karunia yang besar kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma salli ala Muhammad yang telah berhasil mengangkat derajat umat manusia dari lembah-lembah kekafiran, kemunafikan, kezaliman, kemaksiatan, kebodohan. Rasulullah angkat, Bu. Rasulullah perjuangkan, Pak, sampai Nabi mandi darah, bergelimang keringat demi syiarnya agama Islam, demi syiarnya kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kita mengakhiri kehidupan kita. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ba'aka bakini Pak, siap. Ustaz Andre yang segini. Ciria teriampu yang senang Ustaz ini galak panjang enggak dengan sedih Pak. Ibu sehat Ibu? Ku Ibu bakok surang saya dua. Iku takano iku. Lai sehat Ustaz. Jadi kadang-kadang Bu, ambo ketika menanyo jemaah, lai sehat Bu, lai Ustaz. Biasa murad Ustaz.
Lutut gak sakit-sakit. Ba kok disumbar aku bu penyakit asam urat, kolesterol, ada bu darah tinggi. Ndak bu, makanannya nala ange-ange sih, ange-ange coba dah, ange-ange jadian, ange-ange pakih coba ada apa ndak lama ange-ange itu lah. Sambalado campu jadinya. Itu kolesterol tinggi itu mah, banda kananya darah tinggi, darah itu banda kananya kolesterol. Bapak Ibu, jadi pandai-pandailah kita menjaga kesehatan dan mengatur pola makan kita agar selalu sehat. Niatkan kesehatan kita itu makan karena ibadah. Karena gini Bu, ada dua orang laki-laki yang sama-sama makan Pak. Laki-laki yang pertama makan karena dek paruit lita. Jadi dia makan dek mau bek paruit litanya. Maka makan laki-laki yang pertama ini disebut makan kebiasaan. Lita paruit makan, lita paruit makan. Itu makan kebiasaan namanya. Tetapi lelaki yang kedua, dia makan bukan hanya sekedar mau bek lita paruit, akan tetapi dia makan karena menginginkan atau melaksanakan perintah Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Jadi laki-laki yang kedua, kebiasaan makannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi diniatkan makan itu agar kita kuat melaksanakan atau menjalankan ibadah. Jadi niat itu penting Bu. Lu makan juga kan? Makan niatkan lebih sempurna. Sama hari Jumat Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada laki-laki yang pertama memakai pakaian di hari Jumat karena memakai pakaian terbaik di hari Jumat karena hari Jumat. Di hari Jumatnya pakai pakaian yang terbaik. Akan tetapi ada satu orang laki-laki, dia memakai pakaian terbaik di hari Jumat karena ingin mengikuti sunnah Rasul. Apa itu? Pakailah pakaian yang baik di hari Jumat. Bapak Ibu, ya sama-sama berpakaian Pak. Tapi pakaian yang pertama, laki-laki yang memakai pakaian pertama hanya kebiasaan. Tetapi kebiasaan memakai pakaian terbaik di hari Jumat dikarenakan mengikuti sunnah Rasul, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rasul qad kulu minat thayyibati wa a'malas solihah wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajulan yutilus safar ash'atal azhar yarfa'u yadai ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengangkat kedua tangannya lalu dia memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'imuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa qudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika rawahul Muslim. Maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dari Abu Hurairah reda Allah kepadanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah Maha baik dan menerima hanya yang baik-baik saja. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan para rasul dan para orang-orang beriman untuk memakan makanan yang baik. Wahai para rasul, makanlah
dari yang baik-baik dan beramal soleh. Dan wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah melanjutkan hadisnya. Beliau menceritakan seorang laki-laki yang sedang yutilus safar, yang sedang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan rambut keribu, rambut uswi, badan ba'abu. Padahal kemudian dia berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal ketika dia berdoa itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang disuapkannya haram. Dan kata Nabi, fa'anna, apakah yustajabu lizalika, apakah doanya diterima oleh Allah? Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, an Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama lengkapnya kalau ambo tidak salah Abdurrahman bin Sakhr Al-Addi. Beliau lahir pada tahun 602 Masehi di Bahah, Arab Saudi, dan beliau wafat pada tahun 678 Masehi. Beliau wafat di kota Madinah dan dikebumikan juga di kota Madinah. Beliau terkenal dengan hadis-hadisnya, sanad-sanad hadisnya yang sangat sahih. Jadi hadis yang kita sampaikan ini sangat sahih, Bapak Ibu. Nah, jadi kata Abu Hurairah ini, sesungguhnya Allah thayyibun. Thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu suci, tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran, bersih sempurna, tidak dilapisi, tidak diliputi dengan berbagai macam keburukan dalam keadaan apapun. Allah itu bersih, Allah itu baik, baik dari segi nama, baik dari segi sifat-sifatnya, baik dari segi hukum-hukum yang ditetapkannya, baik dari segi perbuatan-perbuatannya, dan segala sesuatu yang baik-baik adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan thayyibun. Beda dengan kita manusia. Manusia, Bu, Pak, ada baik, tetapi sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang pasti ada sisi buruknya. Betul enggak, Bu? Sebagai contoh, ambo secara pribadi. Bapak Ibu, kenapa ambo diundang ceramah di Siko? Yang pertama alasannya karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib ambo. Allah menutupi aib ambo. Andai kata Ustaz Andre tahu aib ambo ndak tanya imbo kemari Pak. Andai kata Bapak Ibu tahu bahwa aib ambo, mungkin pengajian waktu bubar mah. You know, Bu. Begitu juga kita bekerja, bisa terima di sini, bisa berterima di pekerjaan ini. Karena aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya berbagai macam keburukan. Begini, Pak. Buktinya begini satu lagi. Tuah tahu Pak dalam Minang? Tuah waktu muncul di kampung orang ya Pak, di nagari orang. Tuah itu tidak akan muncul di kampung awak sendiri. Itu makanya anak-anak kalau tamek kuliah, jangan lamu-lamu bana di kampung. Turun tuah nak senu anak seludan di rumah. Kau nolong apa ke sawah? Aku ini kuliah. Nyolah gunung kuliah. Hilang tuah orang Pak. Padahal sampai tahun setengahnya ngunti ilmu. Gara-gara di rumah sebulan hilang tuah Pak. Jadi tuah awak muncul di kampung orang. Ambo kalau ceramah di kampung, Bu, daki rumah, masjidnya besar, khutbah Jumat, ceramah, wirid dan lain sebagainya, kadang-kadang tanya di jemaah, siapa khutib petang tu? Anak sianu. Apa jawabnya, Bu? Oh, anak sianu. Tahu ambo sudut dapur mama yang ngaji. Coba bayangkan, Pak. Sudut dapur mama ambo nantakan naik, Pak. Ndak kaji nanyo amalkan, Pak. Sudut dapur mama ambo nanyo kan nanyo nan tahu.
Akhirnya bapak ibu mau tanya, lai tahu ibu sudah dapur rumah makmu? Tidak tahu. Makanya terjalinlah komunikasi yang baik, aib ditutupi oleh Allah, dan kita bisa mengamalkan kaji yang kita dengar pagi ini. Artinya apa? Allah Thayyibun, Allah yang maha baik. Kita manusia memang ada yang baik, tapi ada sisi buruknya. Ada masa silam kita, masa kalam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. La yakbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Coba bayangkan Bu. Sebagai contoh, kita di rumah tuh ndak doh yang perokok. Artinya kita kan baik itu, ndak merokok kan baik. Cobalah datang orang perokok Bu. Kesal ndak Pak? Merokok di dalam rumah, namun awak nerima Pak? Tidak mau. Kenapa? Yang baik hanya menerima yang baik. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik tidak akan menerima segala sesuatu kalau tidak baik-baik, tidak yang baik. Mardud ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iku ayatku kita segarkan dalam pikiran kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata Allah? Akan ada suatu masa, suatu hari di mana anak-anak kita, harta kita tidak akan memberikan manfaat apa-apa kecuali kita kembali kepada Allah membawa hati qalbun salim, hati yang selamat, hati yang baik. Kalau hati jiwa kita penuh dosa, Allah tidak akan terima kita. Walaupun anak dan harta kita banyak, tidak akan berikan manfaat apa-apa. Qalbun salim itu bermuara dari hati yang lunak. Hati yang lunak itu apa cara memandapen Pak? Dua saja yang bisa mau sampaikan pada kali ini. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan mau'izah Bu. Ibu-ibu pernah mendengar kata mau'izah Pak? Mau'izah itu secara harfiahnya adalah melembutkan hati atau melunakkan hati. Rasulullah kan pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian memberikan pelajaran bagimu. Artinya apa? Tidak ada pelajaran yang paling berharga. Tidak ada pelajaran yang dapat melunakkan hati seseorang, melembutkan jiwa seseorang, kecuali mengambil pelajaran dari kematian. Makanya untuk menjadikan hati awak itu lunak dan lembut, banyak-banyak mencari orang mati. Itu lembut hatimu. Tapi dalam mencari orang mati ada sunnah Rasul. Ada sunnahnya. Baca caranya Bu, dua saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau mencari orang mati, yang pertama Pak, Bu, masuklah ke dalam rumah. Tapi di mana mayat itu terwujud. Setelah itu Bu, buka penutup wajah si mayat. Buka penutup wajahnya, kemudian tatap wajah si mayat. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ufirli fulanan warfa' darajatan fil mahdiin. Bapak Ibu bisa diikuti pendek doanya Bu. Jadi kalau kita mencari orang mati, laksanakan ini anjuran Nabi ini. Jadi pertama, buka penutup wajah, tatap wajah si mayat, dan yang kedua adalah berdoa, Allahumma firli fulanan. Bapak Ibu coba ikuti, Allahumma firli fulanan. Fulanan itu beko sabit namanya Bu. Siapa nama si mayat tadi? Allahumma firli Roy. Allahumma firli Yos. Sabit namanya. Allahumma firli fulanan warfa' darajatan. Warfa' darajatan. Warfa' darajatan fil mahdiyin. Fil mahdiyin. Allahumma firli fulanan warfa' darajatan fil mahdiyin. Ya Allah, ampuni dosa si fulan, sabit namanya, angkat derajatnya di dalam kubur dan di akhirat nanti. Ustaz panjang benar, Ustaz tidak donan pendeknya, Ustaz payah. Boleh?
Allahumma gfirli. Lah, selesai mah. Ustaz, tidak jawab palembur Ustaz, bakal Ustaz. Buka wajah semai itu Tuhan yang selesai. Tidak jawab fal pendek Pak. Namanya apa? Tuhan yang cantik selesai. Bapak Ibu, baku harus ditatap wajah si mayat supaya kita ingat patangnya minum teh talu tak payah Pak. Kinilah jadi mayat. Bu, patangnya belanjo ya ibu lain. Mantan barangnya ke ibu kinilah jadi mayatnya. Maka awak kalentu itu. Itu dapat menggunakan nanti. Makanya Pak, ini banyak-banyak nih orang yang tak baik tak dijaga Pak. Apa-apa yang salah aturan. Kalau ibu-ibu lain masuk ke rumah. Kalau apa-apa Bu, tiba di bawah tenda, ada tempat duduk. Basalamnya tuh Bu. Salam cici kan. Nah, duduk dah lain. Itu yang tanya lah Bu. Lah manggen jenazah. Lu naik sedang kubur siap. Dua total rokok deh. Pilo kadape duna ati mencalik menjanguk bantu itu ah. Pin apa-apa. Ndak kaluna ati bantu itu. Calik ibu-ibu bapak. Masuknya ke dalam lubang, ngagih buah tangan tadi. Nyagen ke orang ahli baik kan, siapanya duduk kan sama kiruenya. Nilai masuk ke dalam rumah tapi langsung duduk janduk doan. Nah, itu dapat mulai nanti. Lama kaji baik. Di lain kesempatan lah mau sampai keduanya. Yang keduanya aku panjang dulu Pak. Kita lanjutkan pengajian hadis tadi. Jadi cara melunakkan hati itu memang dua seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita gantuan gaji. Dan yang muara yang utamanya adalah ini hadis yang kita jelaskan ini. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan. Innallah wa innallah hamaral mu'minin bima amara bihir mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sama dengan memerintahkan para rasul. Ibu, Pak, ini luar biasa hadisnya Pak. Ketika Allah memerintahkan para nabi sama dengan perintahnya dengan orang yang beriman. Apa jenis perintahnya, apa bentuk perintahnya, dan perintahnya apa? Nah, ini yang saya sampaikan. Perintahnya adalah kulu minat toiba. Kalau kepada Rasul, ya ayyuhar Rasul, kulu minat toiba. Sedangkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min toiba ma razaqnakum. Jadi sama-sama perintahnya adalah makan. Makanlah dari yang baik-baik. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, memang benar Rasulullah itu kan tugasnya menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul agar memakan makanan yang baik-baik saja, dan Rasul pun memerintahkan umatnya berdasarkan perintah Allah agar orang-orang yang beriman memakan makanan yang baik pula. Jadi samu tidak ada bedanya. Perintah bakok samu, apu bana makanan ko, apu bana perlu makanan bakok samu. Sama dengan itu buang, Pak. Ketika membaca amin dalam melaksanakan sholat berjemaah, kan sholat berjemaah kecuali zuhur dan asar Pak, kan jahar tuh. Jadi si makmum diperintahkan begini, dalam sholat berjamaah apabila, kata Nabi, apabila si imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Nabi, fakulu amin, bacalah olehmu amin. Kenapa? Karena pada waktu itu malaikat ikut amin semua. Bismillahirrahmanirrahim, hadis lengkapnya. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innaman wafaqata inahu ta'milul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata Nabi, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bacalah olehmu amin semua. Apalagi yang laki-laki ini, keluarkan suaranya, jangan maleh-maleh. Karena baca amin itu payah mana Pak. Aja mau sholat di samping seseorang payah mana Bu, tidak baca. Kalau ibu-ibu tidak adalah mati karena suaranya nanti aurat.
Beda bu kalau lai padusi sesaduan lai di sebuah masjid, solat berjemaah dipimpin oleh seorang wanita imamnya, maka ibu boleh mengeluarkan suara amin. Atau solat bersama suami di rumah, bersama anak-anak, ibu-ibu boleh mengeraskan suaranya membaca amin. Tetapi kalau di sana ada laki-laki yang bukan mahram kita, suaranya diredam saja. Kenapa bu? Malaikat juga ikut amin semua. Fa inna man wa faqata minahu ta'milul malaikah gufirallahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, Allah kasih penghargaan. Apa penghargaannya? Allah ampuni dosanya yang lain. Untuk siapa? Allah memerintahkan kepada Nabi, Nabi memerintahkan kepada umatnya berdasarkan perintah Allah untuk orang yang sholatnya berjemaah. Rajin-rajinlah berjemaah. Setiap sholat maka tuh baca diampuni dosa banyak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ada 3 yang disampaikan dalam hadis ini. Yang pertama, Allah Ta'ala Thayyibun, Allah Maha Baik. Yang kedua, la yaqbalu illa thayyibun, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang ketiga adalah makan. Bakunya tutui Nabi dengan makan. Begini bu, orang bisa beraktivitas kalau sudah makan. Iya nak bu? Cobalah bu, kok ditak barik nak semangat ibu kerajaan. Cobalah makan pak. Sudah makan tuh gak barek waktu sekitar kan dilawannya atu bekerja itu. Maksudnya apa? Mako pokok padang awak bakaraju, pokok utama awak bisa beraktivitas itu adalah makan. Mako supaya aktivitas awak itu bernilai ibadah, makanlah makanan yang baik, baik dari segi zat maupun dari segi mendapatkannya. Sebagai contoh, ada 2 orang laki-laki. Satu laki-laki memakan daging kambing, tapi sudah jadi bangkai daging. Maka laki-laki yang pertama memakan makanan yang tidak baik dari segi zatnya. Yang kedua, laki-laki memakan daging kambing dari hasil rampasan. Nyambil kambing orang, nyesembelih, nyekuliti, nyepotong-potong, nyemasak, kemudian dia makan dengan keluarganya. Berarti laki-laki yang memakan daging kambing bersama keluarga tadi sudah memakan makanan yang tidak baik. Kenapa? Cara mendapatkannya yang salah, haram. Dan Allah pula mengharamkan memakan bangkai, daging bangkai berharap. Jadi tidak baik pak. Nah yang kedua begini, kita bisa sampai ke masjid ini bu. Dari situ ibu tadi atau dari rumah tanya kemari, bawa bisa sampai datang pengajian kok pak, karena makanan awak makan dari makanan halal, karena makanan yang baik. Kenapa Ustaz? Bu, tidak mungkin pak orang yang bermaksiat, tidak mungkin bu orang yang suka makanan-makanan haram, memakan pitiange, memakan piti haram, lalu kemudian hatinya condong kepada kebaikan. Mungkin bu? Tidak mungkin. Mana buktinya? Nabi yang bilang pak, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam diri awak ada segumpal. Apabila segumpal itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila segumpal itu buruk, buruklah seluruh amalnya. Ketahui apa itu bu? Apa bu? Segumpal itu hati. Bu, hati yang di mana? Hati yang bukan di sini. Kok kan liver segera bu? Kalau salah tujuan orang kesehatan bu. Hati yang di sini, tetapi kata para ulama bukan hati yang di sini, tetapi hati yang di dada. Di dada mana? Di dada sebelah kiri ada namanya segumpal. Yang segumpal itu jantung. Jantung itu isinya darah sebenarnya. Tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Bapak Ibu,
Andai kata orang itu tidak ada penyakit kolesterol, tidak ada penyumbatan pembuluh darah, maka lancarlah darah itu disamburkan oleh jantung ke seluruh tubuhnya. Tetapi apabila bapak dan ibu adanya kolesterol, penyempitan pembuluh darah, maka jantung itu akan berhenti memompa darah seterulang, bahkan sampai jantung kronis. Bapak Ibu, tapi ingat, andai kata darah yang dipompa oleh jantung itu sudah tercampur dengan makanan-makanan yang haram, lalu disemburkan darah yang bercampur dengan makanan haram itu ke mata, maka mata seseorang itu tidak akan mau melihat yang baik-baik. Disamburkan ke telinga, Pak, darah yang bercampur dengan makanan haram disamburkan ke telinga oleh jantung, masuk ke telinganya, masuk ke pembuluh darah telinganya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat-kalimat Allah, tidak akan mau mendengarkan yang baik-baik, tidak akan mau, Bu. Disemburkan ke hatinya, ke jiwanya, disemburkan ke seluruh tubuhnya, ke otaknya. Ini tidak akan mau melakukan yang baik-baik. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan yang haram. Maka Bapak Ibu, jagolah makanan awak. Apalagi awak bekerja di BUMN, instansi pemerintahan, hati-hati Bu. Kalau tidak hati-hati bisa terjebak. Ya nak Bu? Ya Bu, ikut tidak rasio. Dia beli pena, beli buku tak tahu. Ya Bu, hati-hati Bapak dan Ibu. Bahaya. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Jangan pula bapak-bapak, awak kan makin nafkah tugas awak. Jangan memberikan makanan yang haram kepada anak. Anak itu suci. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Belajarnya, cara salah satu seorang tua mengubah anak menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Magih makanan-makanan yang haram. Kalau anak lah magih makanan haram, payah diajak sama nengok cukup, payah. Hatinya menjadi kare. Jadi lagu banyak hati anak-anak yang kare. Mungkin ada dimasuki makanan yang haram. Begitu juga istri, Pak. Jangan coba-coba bawa uang haram ke rumah. Jangan coba-coba kasih nafkah yang haram ke rumah. Istri yang hebat itu, Bu, ketika diberikan uang oleh suaminya, istri akan berkata, Bang, ambo bisa menahan lapar, Bang. Ambo walaupun sekali saya makan sehari jadinya, Bang. Tapi asalkan engkau membawa uang yang halal ke rumah. Batu, andai kata engkau memberikan uang yang haram kepada kami, ambo tidak akan sanggup menahan siksa dan panasnya api neraka jahanam. Itu istri yang baik. Sampai begitu. Sehingganya suami itu akan takut membawa makanan haram, uang haram ke rumah. Hebat istri itu. Istri yang bisa menyelamatkan iman suami, bisa menguatkan iman suami. Tapi jangan dibalik, Bu. Bang, haram-haram seketik, ada bang, Bu, jualan undang. Bekuat sedahkan 2,5%, kuah halal. Tidak bisa, tetap haram. Makanya kita laki-laki ini, Pak, harus bisa menjadikan istri, menguatkan iman kita. Kalau tidak bisa, Pak, Pak sedang fokus. Harus bisa awak menjadikan pasangan awak menguatkan iman awak. Belah keluarga, Pak. Harus bisa mencari pasangan nanti yang bisa menguatkan iman. Kalau tidak bisa, Pak, mafna wa thulatha wa ruba. Cari Bu, cari tiga, cari sampai lebih, Bu. Capek tidak. Nah, kalau ada istri yang seperti itu, payah, Pak. Alah kacau makanya. Bahasa Mose waktu dulu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka beruntunglah kita mendapatkan istri yang bisa menguatkan iman suami. Bang, jangan cubu-cubu bawa piti haram pulang, Bang. Apalagi tiga soe ko Bang, jangan cubu-cubu, Bang. Kok sakoper tak baru, Bang. Bapak Ibu, coba bayangkan, Bang. Istri bisa menyelamatkan iman suami. Itu bahagia suami. Kemudian istriku ndak lo tiri pariu itu bahagia. Dengar Ibu, tariu ti istri pariu tiri ndak tahu Ibu dong. Istri pariu tiri itu istri, kalau istrinya ndak tiri pariunya berarti istri itu pandai menyimpan piti. Itu ndak
Tidak muncul. Tapi nyo pandai menggaya, Pak. Wajah cantik, pandai menggaya, bisa dibawa ke tengah bu, tapi pariwak tiri. Nah, itulah kacau, Pak. Pak, barabana ka masih kayu, Pak. Ndak kayu api di pariwak tiri. Iya dah, Bu. Kaniak utang, nyimpan liak-liak nang utang. Di lampau sujang utang, di lampau sikulan utang, di lampau singan utang, bau utang sih. Tu pariwak tiri. Blender utang, mixer utang, magic jar utang, blower utang, speaker utang, vacuum cleaner utang, karusi berutang, meja berutang, lamari berutang, bautang, mata cukup gaji bulanan kok Pak. Tu tirih semua Pak. Kalau aduh yang bantu itu basegeralah tobat. Kadang-kadang bu rumah mengontrak, otonya Bali bautang. Kurang tak punya prinsip hidup Pak. Karyawan SPH kalau ada untuk itu bu. Ibu pura-pura ada terang asli lah. Kalau ada bantu itu tobat nanai. Kalau kata Nabi utang tu mampu awak payah. Hammam fil lail gitu. Orang yang banyak utang tu bu, hammam fil lail mazalatun fin nahar. Susah lalu di malam hari gitu. Malu berjalan di siang hari. Itu orang utang banyak utang. Abu ulangi, payah lalu di malam harinya mamikin ba cara melunasi utang. Bini bila kebutang panjang sekali. Payah lalu mabu. Yang kedua malu berjalan di siang hari. Bata berjalan di siang hari bu, berjalan kemari utang belum bayar. Berjalan ke niat kalau niat utang belum bayar. Akhirnya langkah awak terbatas. Kadang-kadang tapas awak lewat situ Pak, batu orang kadai. Awak lah merasa sekali nah. Tampik langkah awak Bapak Ibu. Makanya jangan gitu utang, jangan berdiri. Nah, hadisnya masih panjang Ibu. Tambah Bu. Ini udah 35 menit Bu. Tambah. Lanjut Bu. Gak lambit lanjut. Kita pendek salah. Jadi jagalah makanan kita. Makanan-makanan yang haram itu juga membuat kita malas beribadah. Hati-hati Bu. Orang masuk masjid membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Masuk dengan kaki kanan ya Bu ya. Lain tak kena Bu. Keluar dengan kaki kiri. Tapi orang yang makan makanan haram masuk masjid doanya apa? Bismika Allahumma ahyina. Selalu dengan anak doa masuk ibadah. Orang masuk di kaki kanan, nyoyo tangan kanan masuk. Nah, Bapak Ibu, kulu minnat thayyibat wa a'malus sholihah. Makanlah yang baik dan beramal soleh. Coba lihat ayat ini Bu, menarik sekali. Kenapa Allah menjandingkan makanan yang baik dengan beramal soleh? Harusnya orang siap makan tu minum, bukan beramal soleh. Harusnya orang siap makan tu santai duduk lu, bukan beramal soleh. Kenapa Allah gandengkan dengan beramal soleh? Karena Bapak Ibu rahimakumullah, ketika seseorang bisa menjaga makanan yang baik, maka dia akan dapat melakukan amal soleh. Kalau dia sebagai pedagang, dia tidak akan mau mengurangi takaran dan timbangannya. Kalau nyo sebagai pelayanan publik untuk iko buah, nyo akan ramah melayani Bu. Jadi orang nan sakit itu Bu mencari perawat-perawat, mencari orang yang melayani itu senyum, ramah nyo itu bercegah capek itu. Iko potret yang ada di sumber kesehatan itu sampai masih ada Bapak. Tapi insya Allah SPH lain untuk itu ramah sebenarnya. Senyum-senyum sampai ketika bulan baru. Orang kalau sudah makanan baik Pak, sebagai pedagang dia jujur Pak. Dia akan bisa beramal soleh dengan cara apa? Jujurnya. Nyuimbuan galehnya tu umpamanya nyo manggaleh jeruk 10.000, jeruk 10.000, jeruk 10.000. Sainggonya dek mandanga 10.000, ibu-ibu ku kan capek tu Pak. Mandanga 10.000 nyo kaja jeruk 10.000 tu Pak. Lah tiba di muka nyo pilih jeruk 10.000 tu aceh orang kepunyo jeruk Pak. Tu 2.000 ngaku.
Yang kok 13.000, yang kok 15.000, yang 10.000 yang tuh yang di belakang. Ini pedagang seperti ini tidak jujur. Bu pernah kan naik? Pernah bu? Asal mau jual rumahmu curhat itu. Tuh aja we ambo, yo kancang jual ke 10.000 saya lagi. Tidak jujur, jangan melanjol orang kamu itu. Tidak jujur itu ada masalah dengan makanannya. Iya lah bu, masuk akal enggak? Nah kita lanjutkan. Kemudian orang yang sering memakan makanan yang haram menjadikannya doanya tidak terkabulkan. Ya tiba. Karena Rasulullah walaupun seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengabulkan doanya. Ambo ulangi, orang yang memakan makanan haram doanya tidak dikabulkan sekalipun dia melakukan amalan-amalan yang dapat mengabulkan doanya. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah menceritakan seorang laki-laki yang sedang melakukan yutilus safar, yang sedang melakukan perjalanan. Jadi laki-laki kubuknya melakukan perjalanan. Jadi syarat-syarat dikabulkannya doa itu adalah safar. Ibu-ibu kalau berjalan-jalan itu terkabul doa. Apalagi jalannya panjang. Biasanya orang berjalan-jalan bu tagage-gage atau enggak. Solat umpamanya solat zuhur gini, ibu jalan-jalan bukit tinggi, solat zuhur, tagage-gage enggak biasanya. Padahal ada hikmah di situ. Kalau ibu santai, biasanya orang tagage-gage, solat pak, nak namu berdoa pak, ini kerja semua. Siap solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabang kan. Berdoa lah, itu sebab dikabulkannya doa. Apalagi doa safarnya safar yang panjang, perjalanan yang panjang. Ambo pernah bu, jalan-jalan ketika itu dapat rezeki dari kan itu. Ambo pernah naik pesawat. Setelah ada kejadian kecelakaan pesawat. Merek pesawatnya semua Air Asia. Kita karena ibu dulu Air Asia tampil di lawi patah pinggang bu, pas di sayap bu. Kita karena apa? Tak sobok main apa bu? Ambo sudah tu merek Air Asia lo. Duduk pas lo di tengah bu, onde nak tanggung lo. Berdoa lah ambo ketika itu. Karena orang dalam perjalanan itu Bapak Ibu itu penuh harap dan cemas dan ikhlas karena Allah. Iya nak bu? Menyerahkan diri nak kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Nah, maka doa terkabulkan. Jadi Nabi menceritakan itu, yutilus safar, perjalanannya panjang, rambutnya kusui dan badannya babu. Jadi syarat yang kedua dikabulkan doa itu rambut kusui badan babu. Jadi kalau ingin doa terkabulkan, kusui-kusuian lah rambut itu. Kecuali Pak Ketua aku yang bisa kusui. Protes sama ambo Pak. Ustaz, bukankah kebersihan itu disyariatkan Ustaz? Masa ya kusui-kusui badan babu doa? Kalau secara literal hadisnya iya Pak. Badan kusui, rambut kusui, badan babu. Tetapi dikaji hadisku secara mendalam, rupanya pemuda yang kusui rambut badan babu tadi, inyo hanya mementingkan akhirat. Jadi kalau hanya mementingkan akhirat, sekalipun rambut awak dak kusui, badan awak dak babu, dikabulkan doa. Paham bu? Yang sampai ibu kusui lah rambut ibu bu. Yang ketiga selanjutnya, syarat terkabulkannya doa itu adalah mengangkat kedua tangan. Nah, selain ini sunnah dan adab di dalam berdoa, dan ini juga sebab dikabulkannya doa. Jadi pemuda tadi mengangkat tangannya ke langit. Kemudian yang keempat bu, kita pendek-pendek saja, syarat terkabulkannya doa bertawasul kepada Allah dengan rububiyah. Rububiyah itu apa? Ya Robbi. Jadi banyak-banyaklah berdoa dengan mengucapkan kalimat Ya Rob, Ya Robbi, Ya Robbi di pemuda tadi. Tetapi salahnya pemuda ini adalah di masalahnya bu, wa mataimuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhul haram, minumannya haram, wa malsabuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram. Pakaiannya haram. Hati-hati bu, jangan pernah memakai pakaian yang tidak jadi. Tidak diterima solat bu, saya boleh payah. Dan nyuapi haram. Kata Nabi, apakah diterima doanya? Apakah diterima ibadahnya? Tidak diterima
ini memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak mau menghalalkan atau memakan makanan yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian saja. Apabila ada pertanyaan, Bu? Tentang materi ini ada pertanyaan? Tidak ada? Pas? Kita tutup? Apabila itu firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.